Pak Untoro, ini kan harga Lombok jatuh ke sekitar 3.500 per kilo. Betul. Ya, dengan normal seharusnya di atas 15.000. Itu kenapa, Pak? Nah, karena sekarang apalagi ini ada COVID kan, Pak. Oh. Okay. Jadi ini panen di mana-mana, Pak. Ini hari ini yang masuk penjemuran ya, Pak ya. Ya. Untuk dijemur di sekarang ini. Ya. Minimal 50 sampai 60 ton satu hari, Pak. 50 sampai 60 ton. Ini bukan hanya dari Blora, karena Blora ini istilahnya panen raya udah agak lewat. Ya. Saat ini yang masuk, Pak, dari Ngerengel Tuban. Iya, iya. Dari Wates, Pak. Jadi kita memang di sini nih, Wates Jogja. Jogja, iya. Iya, sampai sini cuma diterima 4/4. Bisa bayangin di sana belinya berapa, apalagi Wates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, kembali ke channel Inspirasi Jawa Tengah. Ya. Channel ini memang didedikasikan untuk membangun motivasi, untuk menggali inspirasi, dan berusaha untuk mencari solusi terhadap persoalan-persoalan di Jawa Tengah. Karena itu tetap saja di channel Inspirasi Jawa Tengah bersama saya Bambang Sadono. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa loncengnya ditekan supaya nanti bisa mendapat kiriman video berikutnya. Hari ini saya mendapat tamu seorang anggota DPRD Kabupaten Blora yang sudah banyak malang melintang, sebelumnya juga bisnis, terutama di bidang produksi khas Blora, yaitu lombok merah, ya, cabai merah. Ya. Namanya Pak Agus Untoro, atau juga ya Limtek-Un. Ya. Apa kabar Pak Untoro? Baik Pak Bambang. Ya. Selamat pagi. Iya, ini kenapa kita bahas? Karena kita akan mencoba mencari solusi. Petani Lombok ini kalau boleh mungkin sudah tidak menjerit lagi, tapi sudah tidak punya tenaga untuk menjerit karena begitu habisnya panenannya harganya sangat jatuh. Ya. Pak Agus, saya ini orang Blora. Ya. Betul Pak. Dengan lihat batik saya ini batik Blora. Ada gambarnya Lombok juga. Ya. Oke. Saya tahu persis bagaimana ekonomi Lombok di Blora itu memang sangat menentukan nasib masyarakat. Karena begitu banyak yang menanam, hampir semua petani itu kalau mulai kemarau menanam lombok. Dan saya termasuk di lingkungan itu, waktu kecil kalau butuh apa-apa itu asal ngambil lombok ya langsung dapat duit, itu kira-kira begitu. Nah, sekarang kan harga lombok jatuh. Panjenengan punya latar belakang bisnis di bidang lombok, tapi sekarang menjadi anggota DPRD yang tugasnya adalah membantu mencarikan solusi bagi masyarakat, terutama petani yang sekarang jatuh. Nah, silahkan, saya ingin mendengar. Maaf, saya pindah belakang ya Pak. Oh ya. Banyak suara mobil. Ya. Saya tunggu. Nanti saya ulang. Ke rumah belakang Pak. Ya. Oke. Nanti dipotong Mas Bayu ya. Silakan Pak. Iya Pak. Begini Pak, memang saya jadi merupakan sudah dari kecil Pak istilahnya. Saya itu bekerja untuk pedagang Polowijo Pak. Yang salah satunya itu memang kita jemur lombok. Dan penjemuran lombok itu terjadi apabila pasar basah itu hancur. Jadi selama pasar basah itu masih jatahnya kurang, biarpun naik harga berapapun kita berani beli untuk dijemur, tidak mungkin kita bisa jemur. Sebentar Pak Agus,
pasar basah itu untuk anu ya, untuk makanan ya, untuk dimakan ya. Betul Pak, untuk sambal Pak. Untuk sambal ya. Tapi kalau kering itu dipakai apa? Begini Pak, makanya kalau kering itu yang kalau dipakai untuk perdagangan antar pulau itu ke Kalimantan Pak. Ya. Tapi di samping itu Pak, untuk bumbu Indomie Pak. Oh gitu ya. Untuk mie Pak. Ya, saya dulu pernah mendengar katanya untuk bahan cat itu betul nggak? Bahan cat itu kan nggak mungkin karena untuk sebetulnya itu untuk kebutuhan food aja itu kurang Pak. Oh iya. Okay. Jadi sudah tidak mungkin terjadi kalau untuk food aja sudah kurang Pak. Cabai kering lokal ya Pak ya. Non import itu untuk memenuhi kebutuhannya Indofood aja 10% itu nggak pernah nyampe Pak. Oh. Ini yang saya ingin mengutarakan kenapa petani tetap tidak bisa sejahtera karena Lombok. Ya. Ini kan termasuk aneh Pak Untoro ya. Artinya kan untuk memenuhi kebutuhan Indofood aja nggak bisa, berarti kan pasokan kurang, kok harganya bisa jatuh? Nah ini makanya begini Pak, jadi sebetulnya kalau industri seperti Indomie itu, dia itu maunya pasar industri Pak. Jadi mau nggak mau kita sebagai penjemur itu harus kontrak dengan mereka. Dan selama ini kalau kita kontrak suplainya kalau kurang, biasanya import dari Cina dan India. Oh. Jadi ini harusnya ada proteksi dari pemerintah supaya petani kita itu bisa sejahtera, Pak. Iya. Artinya gimana? Begini, Pak. Gimana, Pak? Artinya dilarang impor gitu maksudnya? Di samping seumpama dilarang impor, juga harus ada jaminan seperti padi, Pak. Jadi ada harga patokan supaya petani kita itu sebetulnya kan untuk tanaman Lombok itu merupakan tanaman yang primadona buat mereka. Iya, tapi betul. primadona yang salah, Pak. Iya. Karena begini, kayak seperti kemarin terjadi 2 tahun yang lalu. Harga Lombok meledak sampai hampir 100.000 lebih. Iya. Itu petani pun tidak sejahtera, Pak. Kalau gimana, dibilang Pak? ada karena begini, Pak. Kalau Lombok sampai melambung tinggi, Pak. Itu karena gagal panen. Oh. Saya siap diajak berdiskusi di mana aja. Selama tidak ada gagal panen, Lombok selalu melimpah, Pak. Iya. Jadi kalau mahal itu berarti produksinya petani justru kecil, Pak ya? Iya, gagal panen, Pak, sudah pasti. Iya, gagal panen. Ya. Karena Lombok itu kalau cuaca mendukung, Pak. Iya. Dia petik sampai 15 kali aja buahnya masih banyak. Iya. Kalau cuaca tidak mendukung, dipetik 3 kali aja mati udah habis. Iya. Penyakitnya banyak, Pak. Pak Untoro, ini kan harga Lombok jatuh ke sekitar 3.500 per kilo. Betul. Dengan normal seharusnya di atas 15.000. Itu kenapa, Pak? Nah, karena sekarang apalagi ini ada COVID kan, Pak. Oh. Jadi ini panen di mana-mana, Pak. Ini hari ini yang masuk penjemuran ya, Pak ya. Untuk dijemur di sekarang ini. Minimal 50 sampai 60 ton satu hari, Pak. 50 sampai 60 ton. Ini bukan hanya dari Blora, karena Blora ini istilahnya panen raya udah kagak lewat. Saat ini yang masuk, Pak, dari Ngerengel Tuban. Dari Wates, Pak. Jadi kita memang di sini nih Wates Jogja. Iya, sampai sini cuma diterima 4/4. Bisa bayangin di sana belinya berapa, apalagi Wates. Lombok itu pengeringan Lombok lokal terbesar dan profesional itu di Jepon ini, Pak, namanya. Di Blora ya? Iya, di mana-mana enggak ada. Yang ada di Blora ini. Mungkin ada seperti Lombok Rawit, kalau harga jatuh. Bisa aja memang Pak Untoro, saya kok nggak begitu paham ya, karena corona kemudian harga Lombok jatuh. Itu di mana hubungannya? Kan tetap orang makan Lombok tetap aja. Enggak, maksudnya gini. Saat ini panen itu melimpah. Ya, betul. Dengan adanya pasar yang lesu karena corona juga ikut pengaruh, Pak. Oh, tapi kan orang makan Lombok terus, Pak.
Betul, saya tahu Pak. Ini panen ini melimpah di mana-mana Pak. Oh, Jadi ini kan karena terjadi begini Pak Babang. Kenapa selalu terjadi siklus ini sudah berpuluh-puluh tahun loh Pak. Yang tidak pernah ada, saya bilang, penanganan yang benar dari pemerintah. Karena begini Pak, Lombok itu kalau panen raya seperti ini di mana-mana berbarengan. Dulu saya waktu masih kerja Pak, saya tahu persis bulan ini panen di mana, bulan ini di mana. Nah sekarang ini Pak, panen ini yang panen raya besar Pak. Dari 2 kota aja, dari Wates sama dari Ngerengel Tuban, itu minimal 50 ton masuk ke Jepun tiap hari Pak. 50 ton Pak, ya. Oke, gini dulu Pak Untoro, saya mau tanya. Itu dengan situasi seperti ini, itu seberapa parah yang diderita oleh para petani? Duitnya aja untuk keluar tanpa tenaganya itu udah balik Pak. Apalagi kalau yang belum panen. Sekarang ini Pak ya, istilahnya begini. Dia sudah pakai plastik musa, beli bibit, beli cagak, dan lain-lain Pak. Itu perkiraan itu biayanya itu, apalagi ini tadi saya ketemu ada yang tidak panen Pak. Dia habis 7 juta sama sekali tidak bisa panen. 7 juta per? Kira-kira sekitar 3.000 meter Pak. 3.000 meter ya, 7 juta. Jadi kalau per hektar bisa sampai 20-an juta ya? Iya Pak, betul. Nah, lalu kalau normalnya mereka dapat hasil berapa itu per hektar itu biasanya? Lah itu tergantung harga pasarnya Pak, karena kan kalau yang normal, maksudnya cuacanya itu maksudnya enggak betul-betul bagus tapi cukup, itu biasanya jadi saya kalau ngomong tergantung harga. Jadi memang petani Pak, kalau setelah seperti kemarin 2 tahun yang lalu harganya melambung tinggi Pak, itu areal tanam bertambah karena pemikiran sederhana dari petani. Yang dia tahunya, waduh, berharap harganya bagus, besok kalau bagus saya ikut, itu bisa beli ini dan sebagainya, Pak. Padahal itu kalau harga bagus itu yang menikmati nggak ada 20%-nya dari petani yang tanam Lombok, Pak. Jadi yang menikmati teman-temannya Pak Untoro ya, yang pedagang-pedagang ya. Bukan begitu, Pak. Bukan begitu. Dulu Lombok import itu, Pak, tidak akan pernah masuk kalau di bulan 1, 2, dan 3. Karena dia tahu kalau Lombok lokal panen itu, Pak, yang kering dibawa ke Kalimantan itu rasanya karena masih fresh, lebih pilih. Terpaut 300-400 rupiah per kilo, orang di Kalimantan pilih Lombok lokal yang kering, Pak. Bukan Lombok import. Pak Untoro, itu kalau di Blora gitu, kalau maksimal itu bisa berapa hektar yang ditanami Lombok dan melibatkan berapa petani kira-kira? Loh, banyak Pak kalau begini Pak. Mayoritas yang tanah Tegalan semua ditanami Lombok, Pak. Saya itu dulu begini Pak, makanya saya itu sampai nggak bisa ngomong. Dulu saya waktu masih aktif betul-betul kerja Pak. Di tahun 95-96 itu. Mahasiswa dari Gajah Mada, dari IPB Bogor, dari Satya dan lain-lain itu sampai tak buatin kamar di gudang saya. Karena saya waktu itu Pak mendapat bantuan open dari Kanada yang dibawa kemana-mana untuk petani tidak bisa ada yang terima, jadinya dipasang di gudang saya gratis Pak. Itu sampai istilahnya Lombok kalau dimasukkan open itu tangkainya aja kering, warnanya masih hijau Pak. Masih hijau, Pak. Itu yang tadi mahasiswa itu meneliti apa Pak Untoro? Peneliti. Jadi dia di samping penelitian Lombok kok bisa begini juga cara menjemur dengan memakai oven yang tradisional istilahnya Pak, memakainya kompor Pak. Saya sampai waktu itu jadi malu, yang belakangan saya nggak mau Pak. Percuma saya ngomong banyak, jari ini ahli Lombok, duitin tek kerja Lombok, saya gitu Pak. Saya kerja Lombok itu di tahun 89 duit saya habis loh Pak. Karena waktu itu tapi Tiananmen Pak. Itu kan jadi banyak yang orang kaya Blora karena Lombok kan banyak itu Pak. Loh, jarang lah Pak. Maksudnya gini Pak. Kalau pedagang Lombok, kalau di Jepun ini kan pedagang Lombok kering.
Ya. Sekarang aja istilahnya yang aktif tinggal 2 orang, Pak. Iya, iya. Yang satu itu suppliernya Indofood. Tapi juga dengan pasar industri pun dia memang banyak import yang saya tahu ini. Iya. Importnya itu dari Cina dan India. Iya. Dan memang juga seperti yang, maaf Pak, ini saya ngomong agak kecil sedikit. Yeah. Jadi kita itu kalau kontrak ke pabrik mie itu, Pak, itu kita jadwal kirimnya menyusul. Biasanya kalau panen raya begini, pengiriman kita ditunda, dia beli yang baru. Dan kalau untuk jemur lombok itu risikonya besar sekali, Pak. Makanya kenapa selain di Blora mungkin mereka pengalaman nggak bisa. Lombok itu kalau dijemur sudah 3 hari. Istilahnya itu bosoi, Pak. Kalau seperti itu, kalau penanganannya tidak profesional, hancur, duitnya habis, Pak. Iya. Untuk randemennya dari hancur. Pak Untoro ya, sekarang tadi kan kita sudah bicara mengenai masalah ya. Saya pengen nyelip sedikit aja tanya. Kita ekspor lombok nggak, Pak? Ya, kita nggak mungkin bisa ekspor, Pak, untuk memenuhi kebutuhannya. Kering di kita aja nggak. 10% aja nggak bisa, Pak. Nggak bisa, ya. Kalau zaman dulu. Sama, Pak. Sama ya. Oke. Nah, kita tidak setiap tahun bisa jemur lombok loh, Pak. Iya. Oke. Nah, sekarang gini, saya tadi kan kita sudah membahas mengenai persoalannya ya. Sekarang apa sebenarnya solusi yang diharapkan itu? Saya agak setuju dengan Bapak tadi. Kalau solusinya, Pak, kalau saya ini melakukan seperti beras. Memang harus pemerintah melakukan turun tangan untuk melakukan diadakan seperti Bulog menerima padi. Bulog, ya betul. Ya, jadi ada harga terendah untuk panen lombok kering, untuk harga panen. Lalu gimana Pak? Kita jujur, kalau dibuat seperti itu aja nggak bikin miskin pabrik mie, Pak. Cuman berapa persen dari produknya mereka? Bumbu lombok kering itu. Pak Untoro, ini pemerintah harus mengambil peran ya, mengamankan harga lombok supaya petani tidak dirugikan, termasuk juga membimbing supaya petani mempunyai perkiraan. Tidak anut grup kalau kemarin harganya bagus kemudian nanam rame-rame gitu ya. Nah, kalau pertanyaan saya begini, ini kan semua kalau kita pengen ada kayak Bulog itu kan tergantung kepada pemerintah pusat. Mungkin enggak karena lombok ini adalah produk khas Blora, ini Pemkab Blora itu membuat semacam Bulog daerah yang antara lain tugasnya untuk mengatasi lombok ini. Begini Pak. Jadi lombok ini sekarang sudah tidak seperti di tahun-tahun waktu kita masih kerja. Kalau sekarang itu sudah membudaya di mana-mana, Pak. Jadi bukan hanya di Blora. Jadi begini, Pak. Ini kalau saya cerita petani, Pak. Petani lombok itu salah satu komoditi pertanian yang paling unik. Kalau cuaca tidak mendukung, dipetik 3 kali habis. Tapi kalau cuaca mendukung, dipetik 15 kali tidak habis. Sekarang kalau musim kemarau orang tanam, Pak ya. Itu ada hujan malam sekali aja. Itu daunnya jadi kuning, Pak. Tidak bisa buah. Yang namanya bonupas itu, Pak ya. Ya, bonupas itu betul. Terus ada lagi patek. Itu yang sering terjadi kan itu, Pak. Jadi ini memang kebetulan di Blora ini, Pak. Terserang patek yang banyak ini, Pak. Ini saya punya gambar-gambar, nanti saya kirim jenengan. Jadi saya tadi kan sampai petani itu sudah pakai musa, dia nggak mau panen, Pak. Pada jatuh di bawah. Ada juga yang sudah diganti tanaman jagung, tapi lomboknya tidak dipotong. Karena harganya tidak cocok, Pak ya. Istilahnya gini, Pak, kalau pakai tenaga bayar, Pak. Untuk panennya aja itu dia cuma terima 35%, yang 65% untuk yang metik, Pak. Kan hancur. Jadi memang susah sekali petani. Belum pupuknya, Pak. Sudah panjang lebar saya tahu semua. Jadi kira-kira ini petani lombok ini masih menanggung beban utang pupuk dan sebagainya, Pak ya?
Ya, kalau sebagian yang tidak mampu seperti itu, Pak. Apalagi di sini kan sawahnya tak ada hujan. Sebagian besar petani itu jarang yang bisa punya simpanan untuk beli pupuk, Pak. Nanti kalau beli pupuk, jual apa gitu, Pak. Ya. Baik Pak Untoro ya, saya mencoba menyimpulkan persoalan ini, jerit pilu para petani Lombok khususnya di Blora. Pertama mereka menghadapi masalah itu harga, karena harga jatuh sehingga mereka nanti banyak masalah lah, mungkin banyak utang, banyak macam-macam nggak dapat penghasilan gitu ya. Nah kemudian juga ke depan ini tentu harus pemerintah turun tangan mengatasi ini, tidak hanya tata niaga perkara harga, tetapi juga tata kelola Lombok, termasuk pertaniannya tadi, ngatur supaya hamanya bagaimana, kemudian bibitnya, kemudian perkiraan tanam dan sebagainya, gitu ya Pak ya, kira-kira. Betul Pak. Nah, jadi mudah-mudahan baik Pak, ini mudah-mudahan didengar banyak pihak yang bertugas untuk menangani masalah ini. Dan saya juga tentu berharap Pak Untoro dan teman-teman anggota DPRD Kabupaten Blora dari Hanura Pak ya, masih Pak ya? Betul Pak. Bapak dari hati nurani rakyat, jadi harus berjuang betul supaya apa yang derita yang dikeluhkan rakyat ini jadi solusi. Jadi jangan menjadi masalah tahunan yang setiap tahun muncul, suatu saat harga begitu tinggi, petaninya juga susah, harga jatuh, petani tambah susah. Kira-kira gitu Pak Untoro ya? Betul Pak, karena kejadian ini sering dan berulang-ulang Pak. Iya. Ya, cuman sekupnya kenapa dibilang petani harga jual jatuh? Cuman satu Pak. Karena gagal, karena seperti ini, karena cuaca mendukung dan tidak merupakan masyarakat Blora sendiri, tapi sudah sekup nasional Pak. Iya, apalagi kalau tergantung cuaca, jadi nasibnya pasti tidak menentu gitu ya, petani ini ya. Ini pedagang Lombok basah saya kalau jual sekarang, waktu saya masih muda jualnya ke Pasar Induk kan Pak? Pasar Induk Kramat Jati Jakarta. Sekarang pedagang Lombok basah di Blora ini Pak, jualnya sudah sampai ke Palembang, ke Padang Pak. Itu karena apa? Kan kalau di daerah Sumatera juga belum banyak Lombok Pak. Iya. Saya dulu itu kalau belanja Lombok Pak, sampai ke Pulau Merak di Banyuwangi, penghasil yang besar Pak, Ngeronggot Nganjuk, karena di Ngeronggot Nganjuk itu pertanian yang maju Pak. Jadi dia itu setiap 3 hari sawahnya bisa dicelup sama air. Jadi kalau kemaraunya panjang, orang Blora juga tidak menerima panen Lombok yang baik. Yang panen Lombok yang baik itu berebus dan Nganjuk. Betul, karena ada air itu Pak. Iya, betul Pak. Oke, baik Pak Untoro, terima kasih. Mari kita terus berjuang. Ini menarik bukan saja karena saya orang Blora, tapi memang benar-benar ini persoalan yang harus kita carikan jalan keluar. Jadi Lombok ini bisa membuat masyarakat mendapat penghasilan yang berlebih kalau panennya baik, harganya baik. Tapi juga akan sengsara kalau seperti saat ini harganya jatuh, terserang banyak hama dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih Pak Untoro, Pak Agus Untoro, Pak Lim Tekun yang sudah bersedia memberi informasi. Mudah-mudahan nanti saya juga akan mewawancarai pihak-pihak yang harus membantu mencari solusi ini. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya mendapat kontak dari Pak Anies Saleh Basin yang videonya sudah kita tayangkan, yang beliau keberatan untuk dipanggil Habib. Ya, jadi nanti yang sudah menonton itu bukan karena beliau pengen dipanggil Habib, tapi karena saya menganggap itu panggilan yang biasa, tapi beliau keberatan. Kemudian saya juga mendapat kontak para pengusaha kecil yang mengelola kopi Sepakung di Banyu Biru, Kabupaten Semarang, dan Ibu Wati yang mengelola kopi Manggung di Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Saya terima kasih sekali. Saya juga ingin kontak dengan Pak Hadi Supeno, mantan Wakil Bupati Banjarnegara, yang kemarin menyarankan supaya saya bisa mewawancarai istri Pak almarhum Didi Kempot, dan itu sudah saya laksanakan, tinggal menunggu tayang. Saya kira inilah, tetaplah di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan membantu menggali inspirasi, membantu memberi motivasi masyarakat untuk terus berjuang,
dan membantu mencari solusi yang dibutuhkan. Pak Agus Huntoro, terima kasih. Wassalamualaikum. Saya juga siap, Pak, mendampingi Bapak kalau kita mungkin diajak untuk ketemuan dengan yang lain. Kalau mungkin dikira kita bertukar pikiran, saya siap, Pak, mendampingi Pak Bambang. Sukses ya, Pak Huntoro ya. Sukses. Amin, Pak.